Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu Fajria di Mapel KWU. Hari ini kita akan memasuki materi baru yaitu dengan judul Usaha Budidaya Tanaman Hias. Nah, di kesempatan kali ini penugasan kalian akan Ibu lakukan secara random, so disimak baik-baik ya videonya. Adapun kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran kita adalah sebagai berikut. Diharapkan nantinya kalian dapat memahami perencanaan usaha dan juga sistem produksi usaha budidaya tanaman hias. Oke, langsung kita mulai ke materinya ya. Apa sih yang dimaksud dengan tanaman hias? Mungkin pada bab sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang tanaman pangan. Nah, pada bab kali ini kita akan mempelajari tentang tanaman hias. Ada sedikit perbedaan antara tanaman pangan dan juga tanaman hias. Dalam konteks umum, tanaman hias ini adalah salah satu kelompok berdasarkan fungsi dari tanaman hortikultura. Bagian yang dimanfaatkan orang tidak semata-mata dari bunganya, tetapi dari kesan keindahan yang dimunculkan oleh tanaman tersebut. Contoh tanaman hias bermacam-macam. Ada tanaman hias yang dinikmati karena keindahan bunganya, daunnya, batangnya, buahnya, atau semua bagian dari tanaman hias tersebut. Nah, bagaimanakah dengan fungsi tanaman hias? Fungsi tanaman hias ini bermacam-macam, di antaranya menjadikan suasana sejuk dan nyaman, mengurangi polusi udara, dan dapat menambah keindahan lingkungan. Berkembangnya usaha budidaya tanaman hias di Indonesia berdampak positif bagi aspek kehidupan manusia, misalnya dari sisi ekonomi. Dengan banyaknya orang yang membudidayakan tanaman hias, permintaan terhadap pot bunga, pupuk, tanah, dan perlengkapan lainnya ikut meningkat. Di samping itu, banyaknya permintaan tanaman hias menyebabkan semakin banyak pula tenaga kerja yang dibutuhkan, baik sebagai pembudidaya, penjual, maupun distributor, yang akhirnya dapat mengurangi angka pengangguran. Sehingga ini bisa menjadi peluang yang baik dalam merencanakan sebuah usaha. Baiklah, kita akan memasuki ke jenis-jenis tanaman hias. Secara umum, tanaman hias itu kita kelompokkan menjadi 5 bagian atau 5 produk budidaya, yaitu ada tanaman hias pot, ada tanaman hias potong, ada tanaman hias taman, ada bunga tabur dan ronce, dan juga ada tanaman yang dikeringkan atau diawetkan. Untuk jenis tanaman hias pot dikategorikan menjadi 2 bagian, yaitu ada tanaman hias pot daun dan juga ada tanaman hias pot bunga. Untuk contoh tanaman dari tanaman hias pot daun maksud Ibu, yaitu ada aglonema dan juga caladium. Untuk tanaman hias pot bunga, contohnya adalah kaca piring, krisan, melati, wijaya kesuma. Oke, selanjutnya, untuk jenis tanaman hias potong juga dikategorikan menjadi 2 bagian, yaitu daun dan bunga. Untuk contoh tanaman hias potong daun, contohnya adalah daun puring dan juga philodendron. Untuk tanaman hias potong bunga, contohnya adalah mawar, sedap malam, krisan, dan lain-lain. Oke, sekarang kita masuk ke contoh tanaman hias taman. Contohnya adalah rumput-rumputan dan juga bougainvillea. Lalu, untuk contoh bunga tabur dan ronce, biasanya adalah bunga melati, mawar, kenanga. Dan yang terakhir, untuk jenis tanaman yang dikeringkan atau diawetkan, contohnya adalah baby bread, bunga kapas atau cotton flower, bunny tail, lavender, camellia, dan lain-lain. Ini merupakan salah satu jenis tanaman hias yang sedang tren atau populer belakangan ini. Nah, tugas hari ini kalian akan memberikan contoh tanaman hias beserta jenisnya sesuai dengan huruf pertama dari nama depan kalian. Untuk contohnya, nama depan Ibu adalah Fajria, huruf pertamanya adalah F. Maka, Ibu mencari contoh tanaman hias yang diawali dengan huruf F. Nah, penugasannya seperti ini sudah Ibu contohkan dan nanti akan dikerjakan melalui Google Form yang linknya akan Ibu share pada jam mapel Ibu berlangsung di kelas kalian. Nah, dalam proses produksi tanaman hias ini tidak jauh berbeda dengan tanaman pangan. Nah, komponen-komponen yang harus dipersiapkan ketika kita akan melakukan budidaya pada tanaman hias yaitu ada benih atau bibit, yang kedua ada media tanam,
Yang ketiga ada pupuk, yang keempat ada zat pengatur tumbuh, ini bisa diperlukan, tidak apa-apa sebenarnya. Dan yang terakhir ini juga bisa diperlukan, bisa juga tidak, yaitu adalah pestisida. Seperti itu ya. Nah, untuk praktik cara menanam tanaman hiasnya, ini sama seperti tanaman pangan, yaitu lebih baik dilakukan pada saat pagi atau sore hari. Dan juga harus disertai dengan perawatan dan penyiraman seperti cara memelihara tanaman pada umumnya. Seperti itu ya anak-anak. Oke, hari ini materinya akan sampai di sini dulu. Jika ada pertanyaan lebih lanjut, silakan ditanyakan pada grup PJJ atau chat WA langsung di WA Ibu. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran sampai akhir. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube Ibu. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tetap semangat. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.